Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Nihayatuz Zain, yaitu tentang sholatul idaini, sholat dua hari raya. Wal qismu tsani, adapun bagian yang kedua, minan naflil muaqqati, dari sholat sunnah yang telah ditentukan waktunya, huwa, itu adalah sholat sunnah, tusanu yang disunahkan fihi pada sholat sunnah tersebut, al jama'atu jamaah, yaitu adalah sholatul idaini. Al asghar, sholat idaini yang asghar. Asghar ini adalah sholat hari raya Idul Fitri. Wal akbar, dan sholat hari raya Idul Adha. Jadi sholat hari raya yang kecil ini maksudnya adalah sholat hari raya Idul Fitri. Yang akbar ini maksudnya adalah sholat hari raya Idul Adha. Wahia, adapun sholat hari raya Idul Fitri dan Adha, sholatul idaini ini min khosa'isi hadil ummah, ini termasuk kekhususan umat ini. Artinya umat yang lainnya nggak ada ibadah sholatul idaini, nggak ada. Wa sholatul adha, dan adapun sholat Idul Adha itu afdalu, itu lebih utama, min sholatil fitri, daripada sholat hari raya Idul Fitri. Kenapa? Litsubutiha, karena tetapnya sholat hari raya Idul Adha bin nasil Quran, dengan nas al-Quran. Wahuwa, adapun nas al-Quran itu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah SWT, fasholli li rabbika wanhar, fasholli maka sholatlah kamu, li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar dan sembelihlah hewan kurban. Wa mahallu sunnil jamaah, dan tempat disunahkannya sholat jamaah secara berjamaah fi sholatil adha, pada sholat hari raya Idul Adha, itu li ghairil haji, untuk selain haji, untuk selain orang yang haji. Amma huwa, adapun orang yang sedang berhaji, fatusanu, maka sholat hari raya tadi itu disunahkan lahu, bagi orang yang haji tadi, furoda, dikerjakan secara sendiri-sendiri. Jadi disunahkannya sholat hari raya Idul Adha itu secara berjamaah itu untuk selain orang yang haji. Adapun orang yang sedang berhaji di Mekah itu disunahkan baginya sholat hari raya Idul Adha tadi secara sendiri-sendiri. Sawaun kana bimina, sama saja apakah dia sedang berada di Mina au ghairiha, atau selain Mina. Walau fi tariqihi ila Makkah, walaupun pada jalannya dia, berjalannya dia ila Makkah, menuju Mekah. Wa sholatul idaini, adapun sholat dua hari raya itu sunnatun muakkadatun, itu adalah sunnah yang dikuatkan. Wa waktuha, sementara waktunya itu adalah ma baina tulu'i syamsi yaumal id wa zawaliha, yaitu sesuatu antara terbitnya matahari yaumal id pada hari raya, wa zawaliha, dan antara tergelincirnya matahari. Jadi dari terbitnya matahari sampai zawal, yaitu sampai zuhur. Wa yusanu, dan disunahkan takhiruha, mengakhirkan sholat hari raya, an tulu'i syamsi, dari terbitnya matahari, hatta tartafi'a, sampai matahari tadi itu naik, karumhin, seperti tombak, fi ra'il aini, pada pandangan mata. Lakin akan tetapi, lau fa'alaha, seandainya seorang melakukan sholat hari raya qabla irtifa, sebelum naiknya matahari seperti tombak tadi, wa ba'da tulu'i, dan setelah terbitnya matahari, shohat, maka sholat hari raya tadi, sholat dua hari raya tadi itu sah, min ghairi karuhatin, dengan tanpa ada kemakruhan, alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Wahia, adapun sholat dua hari raya itu rakaatani, dua rakaat, ka ghairiha, seperti selainnya dua hari raya, sholat hari raya, fil arkan, sama di dalam rukun-rukunnya, wasyuruti, dan di dalam syarat-syaratnya. Jadi sholat dua hari raya itu dua rakaat, seperti sholat sunnah yang lainnya, sama di dalam rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Wa aqalluha, paling sedikit-sedikitnya sholat dua hari raya itu adalah ayyuhrima, hendaknya seorang melakukan takbiratul ihram bi raka'ataini, dengan dua rakaat, biniyati sholati Idul Fitri awil Adha, dengan niat sholat hari raya Idul Fitri atau dengan niat sholat hari raya Idul Adha. Wa yusalli, dan hendaknya dia sholat huma, kepada dua rakaat tadi,
rotibati zuhri karotibati zuhri, seperti sholat rotibahnya zuhur, masalan contohnya. Wa akmaluha, dan paling sempurnanya sholat hari raya itu adalah ayu kabiro, hendaknya seorang bertakbir fi raqatil ula, pada rakaat yang pertama, sab'at takbirat, 7 kali takbir. Hendaknya seorang bertakbir pada rakaat yang pertama 7 kali takbir, ba'da takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram, wa ba'da doa iftitah, dan setelah membaca doa iftitah, wa qabla ta'awud, dan sebelum baca ta'awud. Jadi setelah seorang tadi melakukan takbiratul ihram, dia tadi melakukan takbir sebanyak 7 kali. Nah, melakukan takbir tadi sebanyak 7 kali tadi itu ba'da doa iftitah, setelah doa iftitah. Jadi setelah takbiratul ihram baca doa iftitah baru melakukan 7 kali takbir tadi. Wa yarfa'u, dan hendaknya seorang mengangkat yadaihi, 2 tangannya, fi kulli takbiratin, pada setiap kali takbir, kama fi taharrum, sebagaimana di dalam takbiratul ihram. Jadi setiap kali takbir, yaitu pada 7 kali takbir tadi, itu hendaknya dia mengangkat 2 tangannya. Wa yusanu, dan disunahkan ayafsulah, seorang memisahkan baina kulli tsnaini, antara setiap 2 kali takbir, minha, dari 7 takbir tadi, hendaknya dia memisah biqadri ayatin, dipisah tadi dengan ukuran 1 ayat mu'tadilatin, yang sedang. Yuhalilu, dia bertahlil, wa yukabiru, dia bertakbir, wa yumajidu, dan dia menyanjung Allah. Wa yahsunu, dan bagus fi dzalika, di dalam memisahkan tadi, ayakula, seorang tadi membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Li'annahu, karena bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar inilah ikun bil hal, ini cocok dengan kondisinya, yaitu cocok dengan kondisi keadaan Idul Fitri dan Idul Adha. Wa yusanu, dan disunahkan ayatu ayumnahu, seorang meletakkan tangan kanannya ala yusrahu, di atas tangan kirinya, tahta sodrihi, di bawah dadanya, baina kulli takbirataini, antara setiap 2 takbir. Jadi setiap 2 kali takbir pada 7 takbir tadi, hendaknya seorang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Walau syaka, seandainya seorang ragu-ragu fi adadi takbirat, di dalam jumlah atau hitungan takbir-takbir yang 7 tadi, akhadha, maka hendaknya dia mengambil bil aqal, dengan yang paling sedikit. Wahia, adapun 7 kali takbir tadi itu minal hayat, itu termasuk daripada hayat-hayatnya sholat. Kata ta'awud, seperti bacaan ta'awud, wa doa iftitah, dan seperti doa iftitah. Fala yasjudu, maka enggak perlu sujud sahwi, litarki syai'in, karena meninggalkan sesuatu, minha, daripada takbir-takbir tadi. Wa in kana tarku makruhan, meskipun meninggalkan takbir tadi itu dimakruhkan. Walau nasiya takbirat, seandainya seorang lupa akan melakukan takbir-takbir yang 7 tadi, au syai'an, atau lupanya tadi sesuatu, minha, daripada 7 takbir tadi, wa syara'a, dan dia telah masuk fil qiraah, di dalam membaca surah Fatihah, lam yatadarokha, dia enggak perlu menyusuli takbir-takbir tadi. Kenapa? Karena sudah membaca surah Fatihah. Walau lam yatimmal Fatihah, walau lam yatimmal fatihatu, walaupun fatihahnya tadi belum sempurna, walaupun baca fatihahnya belum sempurna, belum selesai, dia enggak perlu nyusuli takbir yang dia lupa. Bi khilafimah, berbeda masalahnya, lau nasiyaha, seandainya dia lupa akan takbir-takbir tadi, wa syara'a, dan dia telah masuk fit ta'awud, di dalam ta'awud, summa tadzakkaraha, kemudian dia ingat meninggalkan takbir-takbir tadi, fa innahu ya'ud ilaiha, hendaknya dia kembali kepada takbir-takbir tadi, karena baru membaca ta'awud. Wala yafutu, dan belum terlewat biha, dengan sebab takbir-takbir tadi, doaul iftitah, doa iftitah. Artinya walaupun sudah didahului dengan bacaan takbir-takbir tadi, doa iftitah tetap masih disunahkan, belum terlewat. Wa yafutu, dan doa iftitah itu menjadi terlewat bita'awud, dengan seorang tadi sudah membaca ta'awud. Wa yafutu al-kul, dan
menjadi terlewat alkul keseluruhannya tadi, takbir tadi menjadi terlewat, kemudian bacaan ta'awud tadi menjadi terlewat, kemudian doa iftitah tadi menjadi terlewat bil qiraah dengan sebab membaca surah Fatihah. Jadi kalau sudah membaca surah Fatihah tidak perlu mengulangi doa iftitah, ta'awud atau takbir tadi. Walau nasian, walaupun dia itu lupa. Tsumma yata'awad, kemudian hendaknya dia membaca ta'awud ba'da takbiratul akhirah, setelah takbiratul akhir, setelah takbir yang terakhir. Jadi setelah takbir yang ketujuh hendaknya dia membaca ta'awud. Wa yaqra'u al-Fatihata, dan hendaknya dia membaca surah Fatihah ka ghairiha, seperti selain salat sunnah, seperti selain solat hari raya minas solawat, dari solat-solat yang lainnya. Wa yundabu, dan disunnahkan ayaqro'a, hendaknya seorang baca ba'dal Fatihah, setelah surah Fatihah fi raqatil ula, pada rakaat yang pertama hendaknya dia membaca qaf, surah qaf wal Qur'anil Majid. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua iqtarabatis sa'ah wang syaqqal qamar, surah Al-Qamar. Atau sabbihisma rabbikal a'la, atau pada rakaat yang pertama fil ula, pada rakaat yang pertama baca sabbihisma rabbikal a'la wal ghasyiyah, dan surah al-ghasyiyah fi tsaniyah pada rakaat yang kedua. Wahia, adapun salat dua hari raya itu salatun jahriyatun, salat yang dibaca keras. Tsumma, kemudian idzan qama, apabila seorang berdiri li rakaat tsaniyah, untuk rakaat yang kedua, yukabbir, hendaknya dia bertakbir khamsan, 5 kali. Bisifatil mutaqaddimah, dengan cara yang telah disebutkan dahulu tadi. Ba'da takbiratil qiyam, setelah takbir berdiri. Jadi setelah takbir berdiri pada rakaat yang kedua dia disunnahkan takbir 5 kali. Wa qabla ta'awud, dan sebelum membaca ta'awud. Wa yusannu al-ghuslu, dan disunahkan mandi lil idaini, untuk 2 hari raya. Wa illam yurid al-hudura, meskipun dia tidak ingin menghadiri solat 2 hari raya. Li'annahu, karena hari raya itu adalah yaumun zinatun, hari untuk berhias. Wa yadkhulu, dan masuk waktunya mandi binisfil laili, dengan separuh malam. Walakinnal afdhala, akan tapi yang lebih utama, fi'luhu, mengerjakan mandi tadi ba'dal fajri, setelah subuh. Wa yakhruju, dan keluar kesunahan mandi tadi bil ghurub, dengan tenggelamnya matahari. Wa yusannu, dan disunahkan al-bukuru, berpagi-pagi ba'da subhi, setelah subuh, li ghairil imam, untuk selain imam. Nah, wallahu a'lam, ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.